Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pada hari ini satu kebahagiaan dan rasa syukur yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, karena Dia masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk dapat bersekutu dan datang ke hadirat Tuhan melalui doa dan firman Tuhan yang akan kami sampaikan sebagai renungan kita pada hari ini. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini, sebelum saya akan menyampaikan sebagai renungan kita pada hari ini, mari kita mempersatukan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Kami rindu dan berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kebaikan dan rahmat yang Kau berikan senantiasa setiap hari baru bagi kami. Itu suatu hal yang kami syukuri dan patut kami hargai dan respon dalam sikap kehidupan kami. Kiranya pada hari ini Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kebaikan dan kuasa-Mu yang begitu besar bagi kami, agar senantiasa hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu, dan di dalam segala sikap dan tingkah laku kami, selalu diperbaharui oleh kebaikan dan kuasa-Mu yang mengubah kami ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur senantiasa. Amin. Saudara yang terkasih, sebagai renungan kita pada hari ini, mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 15 yang dimulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 35. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut bagi kita. Demikian firman-Nya. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan kita, satu anugerah yang selalu kita syukuri saudara-saudaraku, ketika hati dan pikiran kita diberikan oleh Tuhan bagi kita semuanya, sehingga melalui hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, agar senantiasa hikmat itu betul-betul dapat menguatkan saya dan saudara, dan mampu di dalam segala kehidupan kita menyaksikan akan berita kebenaran itu untuk dapat kita sampaikan sebagai sikap hidup yang mampu membuat orang lain percaya akan berita kebenaran yang berasal dari Tuhan. Sebagai tema kita pada hari ini yaitu mengajar dengan memberitakan firman Tuhan. Satu hal yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita adalah ketika Dia mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Bagaimana Yesus memberikan satu pola, satu acuan ketika Dia memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang banyak. Ketika Yesus memberikan teknik dan metode mengajar orang banyak dari berbagai-bagai kalangan yang ada, bahkan yang mengikut Dia, bahkan mengajar para murid-muridnya. Sehingga metode yang Yesus berikan, tujuannya adalah orang yang mendengarkan pengajaran Yesus tersebut mampu mengerti dan menerima Injil keselamatan itu, dan memahami bagaimana sebenarnya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, satu hal kalau kita membaca di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 43.
Ya, di sini bagaimana ketika Yesus memberitakan dan mengajar, bahkan mengabarkan tentang kerajaan sorga, dan kemudian disampaikan kepada orang-orang banyak. Sehingga ketika berita tentang kerajaan sorga yang Yesus sampaikan tersebut, banyak orang yang menanti-nantikan, bahkan rindu untuk diajar dan diubah, bahkan disertai akan kehidupan mereka. Jadi pengenalan dan pemahaman yang sebenarnya daripada ajaran yang Yesus berikan. Sehingga kalau kita baca kembali itu di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19, bagaimana Yesus dipenuhi roh sehingga dia mengajar kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang buta, kepada orang yang tertindas, bahkan kepada tawanan. Sehingga melalui kepenuhan Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus, orang-orang seperti ini juga menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, ketika orang mendengarkan pengajaran saudara-saudaraku, kenapa orang butuh diajari? Kenapa orang butuh diingatkan? Kenapa orang butuh mengetahui dan mendengar kabar baik tentang keselamatan itu? Karena satu hal yang perlu kita lihat adalah manusia mudah sekali berpaling dari hadirat Tuhan. Manusia mudah sekali tidak setia kepada Tuhan. Manusia mudah sekali melanggar perjanjian kita dengan Tuhan. Sama seperti ketika Yesaya pasal 2 ayat 1 mengabarkan kepada kita bagaimana bangsa Juda yang menunjukkan ketidaksetiaannya terhadap Tuhan, sehingga mereka berpaling dan kembali menyembah Baal-Baal yang memang itu adalah Tuhan sangat tidak sukai. Tuhan sangat benci akan hal itu. Selain itu mereka juga melanggar perjanjian dengan Tuhan itu sendiri. Sudah nggak setia, melanggar perjanjian antara Tuhan dengan mereka. Bisa kita bayangkan bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Juda pada saat ini. Oleh karena itu, inti daripada pemberitaan Yesaya mengatakan bahwa ada dua hal yang dia ingatkan di situ adalah satu hal bagaimana ketika bangsa ini tidak setia, bahkan melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, bahwa bangsa ini akan mendapatkan hukuman daripada hasil perbuatan mereka. Berita akan penghukuman. Sehingga kalau bangsa ini mau berbalik dan meninggalkan segala perbuatan ketidaksetiaan mereka dan pelanggaran mereka di hadapan Tuhan, satu hal lagi dalam pemberitaan Yesaya adalah Tuhan masih memiliki kasih terhadap bangsa ini. Oleh karena itu di dalam Yesaya pasal 2 ini mengingatkan kembali bagaimana identitas sebagai bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, agar mereka kembali setia di hadapan Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan kita juga dinyatakan hal yang demikian. Terkadang di dalam situasi kehidupan yang kita rasakan dan alami, sehingga situasi itu membawa kita untuk tidak setia dan hidup dalam pelanggaran akan kebenaran di hadapan Tuhan. Tapi apakah tidak ada kesempatan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri, bahkan membenahi diri kita? Tuhan masih memberikan itu kepada bangsa Yehuda. Sehingga kesempatan itu juga ada pada kita dan hidup kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli akan kehidupan kita. Oleh karena itu, Dia selalu menyediakan kasih yang begitu besar untuk menyelamatkan kita. Untuk memperoleh kasih dan anugerah Tuhan tersebut bagi kita, agar kita tidak melanggar akan perintah-perintah Tuhan, ternyata kita butuh selalu diajar. Kalau kita sudah diajar, tujuannya kita juga bisa mengajar orang lain.
tentu dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan tersebut. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita mungkin bisa kita mengevaluasi. Apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki saudara-saudaraku. Kalau kita mau diperbaiki, yang salah itu akan dibenarkan karena kita sudah diperbaharui oleh kebenaran daripada berita Injil itu sendiri. Hal itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 30 sampai 35. Apa yang diberitakan melalui kitab Kisah Para Rasul ini menyatakan bahwa ada masalah yang terjadi di jemaat Tuhan, yaitu jemaat Antiokhia. Di mana di dalam pergumulan ataupun hal-hal yang terjadi di dalam jemaat tersebut, di mana masuknya pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Saudara-saudaraku, untuk lebih lanjut, mari kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 30 sampai 35. Ada apa yang terjadi di situ? Jemaat Tuhan yang ada di Antiokhia, jemaat yang sudah percaya kepada ajaran yang diberikan oleh Kristus, jemaat yang sudah menerima pengajaran akan firman Tuhan, ternyata ada gangguan yang mereka terima. Gangguan yang mereka terima itu adalah ketika orang Judea memberikan satu pengajaran yang baru. Pengajaran apa? Yaitu mereka menyatakan bahwa kita tidak akan bisa selamat kalau kita tidak disunat. Sesuai dengan undang-undang Musa yang harus dilakukan. Keselamatan itu mutlak kalau kita sudah disunat mengikuti undang-undang Musa tersebut. Pengajaran-pengajaran yang membuat kebimbangan di dalam kehidupan jemaat Antiokhia. Sehingga kehidupan jemaat sudah diombang-ombingkan oleh arus pengajaran yang tidak benar. Disinilah Paulus dan Barnabas menentang ajaran tersebut. Sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Dan perselisihan itu membuat kacau dan satu pertengkaran yang cukup hebat. Sehingga apa yang harus dilakukan? Untuk meluruskan yang benar, disinilah mereka melakukan tindakan mediasi ataupun perdamaian untuk menunjukkan kebenaran itu yang harus dilakukan. Bukan mengikuti yang salah. Mereka dimediasi dan terjadi satu kesepakatan perdamaian. Hasil perdamaian itulah yang Judas dan Silas bawa untuk dapat diberikan kepada orang-orang yang ada di Antiokhia, agar jemaat tidak kacau balau lagi, agar jemaat merasa nyaman dan tentram kembali. Hasil daripada keputusan perdamaian ataupun mediasi tersebut menunjukkan bahwa satu kebahagiaan bagi jemaat, bahwa segala persoalan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat sudah diselesaikan. Intinya kabar yang dibawa oleh Judas dan Silas tersebut baik dan sangat menghibur dan menguatkan kehidupan jemaat. Oleh karena itu, dari pengajaran-pengajaran yang mereka berikan, jemaat kembali dikuatkan. Jemaat kembali diajar. Judas dan Silas, begitu juga dengan Paulus dan Barnabas. Mereka terus mengajar firman Tuhan agar kebenaran itu mampu diterima oleh jemaat Tuhan yang menerima pengajaran mereka. Dari nats ini saudaraku, apa yang harus kita renungkan? Apa yang harus kita ambil makna di dalam kehidupan kita? Sama seperti jemaat Antiokhia. Mereka sudah percaya kepada kebenaran Injil itu sendiri. Mereka sudah pengikut Kristus di dalam kehidupannya. Tapi bukan berarti mereka bebas daripada persoalan dan pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan iman mereka. Sama halnya dengan hidup kita. Kita sebagai orang percaya
Bukan berarti hari ini kita katakan saya kuat, saya percaya, saya tidak akan meninggalkan Yesus, bahwa kita selalu tidak akan meninggalkan Yesus. Ya, kalau memang seperti itu, bisa kita memiliki komitmen sangat baik di hadapan Tuhan. Tapi hati manusia gampang sekali berpaling daripada Tuhan. Yang dia ucapkan saat ini 1 detik bisa berubah. Tuhan mengerti akan keberadaan saya dan saudara. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita saudara-saudaraku pada hari Minggu ini, bagaimana kita diajar melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Bagaimana kita diingatkan kembali agar pemberitaan firman Tuhan yang kita terima bisa mengajar kita dan kita bisa menjadi pengajar bagi orang lain. Salah satunya adalah jangan sempat kehilangan identitas kita sebagai anak Allah di hadapan Tuhan. Tidak boleh krisis identitas kita, tidak boleh hilang kesetiaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak suka akan hal yang demikian terjadi atas kehidupan kita. Persoalan boleh datang, situasi boleh menerpa kehidupan kita, tapi identitas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak boleh diombang-ambingkan oleh arus zaman yang menyesatkan. Kita tetap fokus berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Tuhan yang ada pada kita, sehingga kita bisa memberitakan, mengajar, dan bisa membawa orang lain memperoleh keselamatan itu sendiri melalui anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan kita semua. Kita dididik mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga anugerah keselamatan yang akan Tuhan berikan bagi kita layak dan bisa kita terima sebagai bukti daripada iman percaya kita kepada Tuhan itu sendiri. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang memiliki identitas yang jelas di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini saudara-saudaraku menguatkan kita untuk dapat berjalan dalam tuntunan Tuhan yang senantiasa selalu memperhatikan dan mengajar kita dalam situasi dan perkara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah lawatan-Mu bagi kami pada hari ini menjadikan kami mengerti dan paham betul bahwa kami perlu menjaga iman percaya kami. Kami paham mana yang baik dan mana yang tidak baik yang harus kami ikuti di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kesetiaan-Mu mengajar kami, sehingga membekali kami untuk dapat menjadi pengajar juga bagi orang lain, terlebih untuk memperkenalkan akan kuasa dan kehebatan daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.